Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya, Yuda Dwi Saputra, akan membuat video berkaitan dengan moderasi beragama, di mana video ini saya buat untuk melengkapi tugas Dhammacakkappawatthana Sutta dalam pelatihan atau kegiatan pendidikan profesi guru pendidikan agama Buddha. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu berkenaan dengan peran Dharma Duta agama Buddha dalam mengimplementasikan moderasi beragama. Sebelum kita berbicara tentang peran Dharma Duta, terlebih dahulu mari kita ketahui bahwasanya Indonesia dijuluki sebagai negara multikultural karena masyarakatnya memiliki keanekaragaman sosial dan budaya dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa, Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan UUD 1945 sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Keanekaragaman masyarakat Indonesia tergambar dari bermacam-macam budaya, ras, suku, bahasa, dan agama. Keanekaragaman masyarakat tersebut akan mempengaruhi pola hidup setiap kelompok dalam kehidupan sehari-hari, seperti pola pikir, pola berperilaku, pola berkomunikasi, pola berbusana, dan pola hidup dalam memeluk agama yang diyakini sebagai pedoman hidup. Secara khusus, perbedaan agama atau kepercayaan juga akan mempengaruhi kehidupan suatu masyarakat dalam menjalin hubungan intern masyarakat pemeluk agama, antar masyarakat pemeluk agama, dan antara masyarakat pemeluk agama dengan pemerintah. Indonesia memiliki 6 agama yang sudah diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara Indonesia berhak memiliki agama yang diyakini karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2, yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Sehingga dalam penerapannya, setiap warga negara memiliki kemerdekaan untuk menjalankan nilai-nilai agama sesuai dengan keyakinan dan memperoleh hak dan dilindungi untuk beribadat sesuai dengan keyakinan tersebut. Setiap agama pasti memiliki aturan terkait dengan toleransi beragama. Tidak terkecuali, agama Buddha sebagai salah satu agama dari ke-6 agama yang diakui di Indonesia, juga memiliki aturan yang mengacu pada keselamatan perdamaian umat Buddha. Setidaknya aturan tersebut memiliki korelasi dengan misi beragama yang menjadi salah satu landasan negara Indonesia dalam mewujudkan kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama sebagai inti ajaran Buddha memiliki peranan penting dalam mengenalkan ajaran Buddha kepada masyarakat luas, bahwa dalam ajarannya masih selaras dengan nilai-nilai yang dikumandangkan dalam moderasi beragama kaitannya dengan upaya untuk menjaga kerukunan antara sesama pemeluk agama dan antar umat beragama. Nah, apabila mengingat konflik antar umat beragama yang pernah terjadi di Indonesia yang mengatasnamakan konflik agama, maka sangat disayangkan karena orang pada masa itu mudah terbawa ego, emosi, dendam, dan benci karena kurangnya penanaman nilai-nilai moderasi beragama, kurangnya rasa saling menjaga, kurangnya rasa saling memiliki, kurangnya rasa kebersamaan untuk saling melindungi, akibat tidak bisa memfilter dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari konflik antar umat beragama. Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan di Wihara Anumodana dan beberapa guru melalui wawancara dengan beberapa guru agama Buddha di beberapa wilayah, seperti dari wilayah Tangerang, kemudian ada Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Batam, termasuk Sumatera Utara. Dari beberapa konflik-konflik yang mereka temui di sekitar wihara, diperolehlah beberapa masalah
ya, yang mengancam kerukunan antara sesama pemeluk agama, khususnya di dalam lingkup wihara. Yang pertama, adanya ketidakcocokan antar pengurus dalam memajukan kegiatan wihara. Kemudian, yang kedua, adanya kesalahpahaman dan perbedaan pemikiran dalam berorganisasi. Kemudian memiliki ego yang tinggi sehingga timbul ketidakcocokan. Yang keempat, adanya kasta senior dan junior sehingga tidak terbangun kekompakan. Yang kelima, adanya bentuk kepemimpinan pengurus yang bersifat otoriter, ya, sehingga yang dominan hanya ketua atau pengurus petinggi lainnya, sedangkan umat Buddha pada umumnya kurang dilibatkan atau tidak diberikan kesempatan dalam memberikan ide ataupun gagasan untuk memajukan suatu wihara. Kemudian yang keenam, perbedaan pandangan mengenai ritual keagamaan yang disukai dan tidak disukai ini berkenaan dengan perbedaan sekte yang pada umumnya terjadi. Kemudian laporan bendahara wihara yang kurang transparan sehingga timbulnya prasangka buruk hingga kecurigaan, akhirnya berujung pada orang itu malas untuk datang ke wihara karena kepengurusan yang kurang transparan, khususnya bendahara. Kemudian yang kedelapan, adanya sifat iri hati mengenai peran atau kerja yang dijalankan di wihara. Ini berkaitan dengan suatu wihara yang biasanya mengadakan beberapa kegiatan. Ada orang yang aktif, ada orang yang tidak aktif, atau hanya enak saja kerjanya, begitu. Kemudian yang menjadi peran pentingnya adalah yang kesembilan ini, yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Adanya sifat atau kurangnya kualitas Dharma Duta di beberapa wihara dalam memberikan pengajaran dan bimbingan Buddha Dhamma, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama yang bersifat kontekstual. Ini terjadi karena beberapa wihara, saking banyaknya wihara di Indonesia, jadi ada kalanya itu dalam suatu wihara yang memiliki kuantitas umat, sebetulnya umat Buddha, namun tidak dibandingkan dengan kualitas Dharma Duta yang ada. Pada dasarnya Dharma Duta yang ada di Indonesia ini kan diberi label seperti pandita begitu karena mereka itu mengikuti pelatihan, ya, dalam hal konsentrasinya adalah untuk menjadi Dharma Duta yang mumpuni atau memiliki kualitas yang baik dalam membina umat. Namun karena kurangnya sumber daya Dharma Duta pada masanya, makanya ada Dharma Duta yang memang tidak mengetahui arah binaan itu mau bagaimana. Sehingga disinilah kurangnya kualitas Dharma Duta dan mengakibatkan beberapa umat itu tidak bisa terbina dengan baik. Maka konflik-konflik itu dapat muncul, ya, karena kurangnya penanaman nilai-nilai khususnya dalam moderasi beragama. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang peran, ya, dari Dharma Duta agama Buddha khususnya, ya. Sebelum kita bahas tentang peran apa saja yang dimiliki oleh Dharma Duta, kita ketahui dulu. Secara etimologi Dharma Duta itu terdiri dari dua suku kata, yaitu Dhamma bermakna ajaran Buddha, sedangkan Duta artinya pengemban tugas. Jadi Dharma Duta dapat didefinisikan sebagai orang yang bertugas memberikan ceramah, penyuluhan, dan pengajaran agama Buddha khususnya, ya, berkenaan dengan nilai-nilai ajaran agama Buddha. Mengenai sejarah dari Dharma Duta itu sendiri, ya, pertama kali ada Dharma Duta agama Buddha itu dilaksanakan pada masa pemerintahan Raja Asoka, penguasa kerajaan Maurya Gupta di India pada 269 sebelum Masehi hingga 232 sebelum Masehi. Penyebaran Dharma Duta pertama kali dilakukan di Taman Rusa Isipatana yang sekaligus menjadi tonggak awal sistem Dharma Duta di berbagai negara, termasuk Dharma Duta yang ada di Indonesia. Kemudian salah satu anggota Dharma Duta yang ada pada masa itu yaitu putra Raja Asoka sendiri, ya, yang bernama Arahat Mahindathera. Dalam pelaksanaannya, sebelum anggota Dharma Duta menyebarkan agama Buddha ke berbagai tempat di segala penjuru, mereka terlebih dahulu menjalani pendidikan dan pematangan sebagai Dharma Duta. Setelah pendidikan Dharma Duta cukup matang, para anggota akan dikirim ke berbagai daerah untuk menyebarkan agama Buddha, termasuk Arahat Mahindathera yang dikirim ke Sri Lanka untuk menyebarkan agama Buddha di negara tersebut.
Kemudian, kalau kita melihat cikal bakal Dharma Duta sampai hari ini juga masih bertahan ya dan terus dilaksanakan sebagai upaya untuk menyebarluaskan ajaran Buddha di Indonesia, sekaligus sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi umat Buddha di Indonesia, di mana para biku atau anggota sangha tetap memegang peranan utama sebagai tokoh penting dalam pengajaran agama Buddha. Namun dengan jumlah biku di Indonesia yang masih kurang memadai, sehingga para pandita yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga diberdayakan dan turut memegang peranan penting dalam membantu anggota sangha untuk menyiarkan ajaran agama Buddha. Sama halnya dalam proses penyebaran Dharma Duta di India, para pandita atau Dharma Duta Buddha ini sebelum resmi dan bergelar sebagai pandita juga dilakukan pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Majelis Agama Buddha Indonesia dengan dipelopori oleh pandita senior ataupun anggota sangha. Ya. Kemudian tugas utama pandita Buddha sebagai Dharma Duta Agama Buddha dalam proses siar agama Buddha berperan aktif ya dalam berbagai proses pelayanan seperti pernikahan Buddhis di wihara, pemimpin doa dalam kegiatan di wihara, hari-hari besar agama Buddha sudah jelas, kemudian doa untuk orang meninggal dan lain sebagainya. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pandita dalam suasana suka maupun duka selalu dibarengi dengan siar agama sesuai dengan konteks pelayanan yang sedang dilakukan. Sehingga umat Buddha mengetahui esensi dalam mempraktekkan ajaran Buddha. Jadi ketika Dharma Duta bertugas, misalnya dalam pernikahan itu tentu dalam kondisi bahagia, tentu Dharma Duta memberikan ceramah atau khotbah atau pengajaran agama Buddha itu yang bersifat tentang kebahagiaan ya. Kemudian kalau misalnya sedang memimpin doa orang meninggal ya, itu pasti adalah suasana duka, tentu Dharma Duta harus bisa memberikan penghiburan tentang menyikapi kondisi-kondisi yang ada di saat orang meninggal. Jadi dalam pemberian ceramah, para Dharma Duta juga sebenarnya harus dituntut ya untuk mengetahui isu-isu yang ada di lingkungan sekitar sehingga dhamma yang disampaikan dapat mengatasi berbagai isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dan umat Buddha juga ketika mendengarkan dharma secara nyata kemudian dapat dipraktekkan dalam mengatasi isu-isu atau permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau berkaitan dengan itu, maka moderasi beragama sangat bersesuaian ya, sebenarnya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Salah satu ajaran Buddha yang mencerminkan praktek moderasi beragama adalah berkenaan dengan jalan mulia berunsur 8 ya. Dengan praktekkan jalan mulia berunsur 8 dalam kehidupan sehari-hari, maka sebenarnya juga seorang umat Buddha itu sebenarnya sedang menjalankan nilai-nilai moderasi beragama karena masih berkaitan erat dalam kehidupan sosial di masyarakat. 8 jalan mulia berunsur 8 itu yaitu terdiri dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Semua mengarah kepada pola perilaku atau tindakan yang baik yang dapat mempengaruhi orang-orang sekitar supaya melakukan hal-hal yang baik pula. Nah, atau dalam singkatnya, seseorang dapat mengembangkan panya atau kebijaksanaan, sila atau moralitas, dan samadhi atau konsentrasi dengan baik. Maka sebenarnya orang tersebut telah meminimalisir ya, kalau orang itu bisa mempraktekkan jalan mulia berunsur 8, pada dasarnya mereka sudah meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi-potensi gesekan yang akan menjadi konflik atau permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian sebagai umat Buddha yang meyakini ajaran Buddha hendaknya selalu waspada ya terhadap segala sesuatu yang berpotensi sebagai masalah atau menjadi masalah dalam hidup kita. Misalnya ketika kita mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan di wihara, maka sadarilah sebagai masalah dan semua orang pasti secara wajar akan mengalami masalah. Kaya, miskin, kemudian dari keluarga yang disayangi ataupun tidak disayangi, kemudian lagi dari perbedaan-perbedaan sosial lainnya pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Maka ketika kita mendapatkan satu masalah di wihara, maka sadarilah itu sebagai masalah dan ketika menyadari itu,
Maka fokuslah untuk mencari penyebab masalah, bukan siapa yang membuat masalah. Kemudian setelah fokus untuk mengatasi masalah, kemudian setelah itu fokus untuk mengatasi masalah ya, bukan membalas dengan kebencian yang justru akan menambah masalah baru. Kemudian kita bisa merefleksikan diri kita dengan menjalankan jalan tengah, sebagaimana telah diajarkan Buddha dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Jalan mulia berunsur 8 merupakan jalan menuju pada pembebasan yang bersifat universal. Artinya siapapun dan agama apapun mereka diperbolehkan untuk membuktikan dalam bentuk praktek penerapan penilaian dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada klaim ajaran ini hanya boleh dipraktekkan oleh orang-orang beragama Buddha saja. Selain itu, bentuk penyadaran tertinggi dari keberhasilan mempraktekkan ajaran Jalan Mulia Berunsur 8 adalah dapat membentuk pola pikir bijaksana yang menjadi pelopor suatu perkataan dan perbuatan yang bajik, mewujudkan kerukunan antar umat beragama, toleransi dan saling menghargai antar pemeluk agama, serta tidak berusaha mencari celah untuk menjatuhkan agama tertentu. Nah, berikut adalah simpulan dalam pembahasan ini. Dharma Duta memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan pengertian yang seluas-luasnya akan pentingnya mengembangkan sikap peduli, toleransi, dan saling menghormati dengan menerapkan jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Sehingga pemahaman umat Buddha akan pentingnya hidup saling menyayangi, saling menghargai sesama pemeluk agama, dapat diwujudkan dengan turut bersinergi mengembangkan kualitas spiritual secara bersama-sama dalam kelompok wihara. Sehingga dari mulai seorang Dharma Duta atau penyiar agama memperbaiki diri dalam sikap, kemudian mampu mengajarkan kepada umat dengan ucapannya, juga dibuktikan dengan bagaimana tindakannya, maka umat secara tidak langsung juga akan terkondisikan bahwasannya konflik-konflik yang ada di wihara ataupun yang ada di masyarakat sekitar itu sebenarnya hanya akan membuat dirinya semakin menderita. Makanya dengan menyadari hal itu, hiduplah rukun dengan siapapun dan kelompok apapun. Perbedaan yang ada di Indonesia maupun di wihara secara khususnya itu adalah sebagai pelengkap, sebagai referensi kebahagiaan kita yang lain. Maka sadarilah itu untuk kebahagiaan kita bersama. Semoga kita semua dapat senantiasa hidup rukun di wihara, ya, tidak terjadi gesekan yang dapat menyebabkan konflik hingga akhirnya perpecahan, hingga akhirnya keyakinan kita semakin merosot. Itulah yang harapannya jangan sampai terjadi untuk umat Buddha, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peran Dharma Duta dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, ya, dapat memberikan manfaat, gambaran, pengetahuan, wawasan bagi kita semua, memberikan penyadaran untuk kita semua untuk dapat hidup rukun, khususnya untuk umat Buddha sesama wihara. Marilah kita bersama-sama tingkatkan spiritual, ya, dengan bersama-sama memanfaatkan hidup ini untuk kebermanfaatan orang lain juga. Kita hidup tidak hanya di masa sekarang ini, tetapi juga akan hidup di kehidupan yang akan datang. Maka perbuatlah kebaikan sebagai tiket untuk di kehidupan selanjutnya juga akan mendapatkan kebahagiaan hingga terrealisasi kebahagiaan yang dicita-citakan oleh umat Buddha, yaitu tercapainya Nibbana. Demikian akhir kata yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya.